Ada apa ini? Jangan banyak ngomong. Ada apa, Farida? Tenanglah, nak. Ada apa sebenarnya? Saya dipaksa kawin. Siapa yang memaksa kamu? Budi Rosmina. Dengan siapa? Mardian. Mardian? Jangan bunuh harimau di hutan larangan. Kau akan kena kutuk. Kubunuh kau! Di mana kau, ha? Siapa kau? Kubunuh kau! Awas, pecahkan kepalamu! Mardian, Pak! Awas! Aku tembak kau! Aku tembak kau! Mardian. Aku tembak! Mardian! Mana penjahat itu? Sadar. Mana? Sadar, Mana penjahat nak. itu? Sadar. Mana penjahat itu? Biar aku Sadar, tembak! Mardian, sadar. Mana? Kau telah bermimpi, nak. Hotverdomse. Mimpi buruk rupanya. Mardian, ayah dan ibu hari ini sudah berjanji mau ke rumah Pak Raisman. Kamu malah berburu. Kemarin kan saya sudah bilang, kalau tidak ada acara. Nah, sekarang saya ada acara. Berburu. Mar, Masih banyak waktu. Besok, lusa, dan hari lain. Damam, dabab. Dan Mardian mau ke hutan larangan. Mardian, jangan berburu di hutan larangan. Di hutan yang lain saja. Angker. Ya, hutan larangan itu bukan hutan biasa. Itu hutan siluman. Jangan khawatir, Pap. Sudah kenyang menjelajahi hutan yang angker. Hutan Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak, dan banyak lagi. Hutan larangan, tidak ada apa-apanya. jangan gegabah, Mardian. Tak percaya sama tahayul. Lebih percaya sama ini. Jalan. Siapa yang memanggil aku? Aku di sini. Jangan masuk hutan larangan. Bahaya, nanti kalian bisa celaka. Hotverdomse. Orang tua tidak tahu. Anaknya dibiarkan sendirian di hutan. Bukan anak kecil biasa itu, Den. Itu penunggu hutan larangan di sini, Den. Oh ya? Ya, Harus uji. jangan, Den, jangan. Tidak usah diladeni. Biarkan saja. Jalan! Ayo. Anak itu lenyap, Den. Dia kabur, lari ketakutan melihat bedil ini. Berhenti. Siapa kau? Jangan diteruskan. Lebih baik kalian kembali. Tunjukkan tanda perintah.
Apakah kau seorang amtenar yang diperintah kompeni untuk menjaga hutan ini? Atau kau prajurit Mataram yang mendapat perintah dari Raja Mataram? Tunjukkan bukti. Baik dari Gubernur Batavia atau dari Sultan Agung. Den Mardian, bicara apa? Orang itu kan makhluk halus. Mana tahu dia aturan seperti itu. Kau bingung. Berarti kau cuma mengada-ada. Minggir. Anak muda sombong. Kamu yang tidak tahu aturan. Den, sudah Den. Kita pulang saja. Kita pulang Den. Sudah. Pantas kau berani menghalangi aku. Rupanya kau punya ilmu kebal, ha? Den, kita pulang saja Den. Ya, kita pulang saja. Jalan terus. Aku akan buktikan pada kalian bahwa setan dan demit tidak ada. Itu semua tahayul. Ayo. Jalan. Hah. Bagus, Aji. Kalau kamu sudah menguasai jurus pamungkas itu dengan sempurna, kamu sudah pantas untuk jadi prajurit Mataram. Harun. Ujang Karim. Harun Hambali. Ujang Karim. Harun Hambali. Akhirnya aku mendapatkanmu. Kau tidak akan lolos dari tanganku. Ini anakku, Lindu Aji. Anakmu? Berarti adiknya Jakawardana? Iya. Duduklah. Paman bawa teman? Tidak. Dari Galus sampai ke sini, Paman sendiri saja. Memangnya kenapa? Saya pikir orang itu teman Paman. Siapa? Ada orang di jalan pakai caping melihat terus pada Paman. Melihat terus kepada Paman? Paman sendiri? Aji, buatkan minum untuk pamanmu. Kamu menitipkan anakmu kepada orang yang salah. Aku menitipkan anakku pada Kisomat. Ilmunya sangat tinggi. Dan beliau seorang yang saleh. Kau katakan itu salah? Kamu tahu gerombolan perampok Kelabang Seribu? Ya, aku tahu. Kamu tahu siapa pemimpin gerombolan perampok itu? Kelabang Sakti. Itu nama julukannya. Nama sebenarnya aku tidak tahu. Nama sebenarnya adalah Kisomat. Hah? Apa kau bilang? Kelabang Sakti Kisomat? Ya. Dedengkot gerombolan Kelabang Seribu yang dijuluki Kelabang Sakti. Pembunuh berdarah dingin yang kejam itu.
Nama sebenarnya adalah Kisomat. 20 tahun kau mengembara, menjelajahi tanah Jawa, mencari aku, hanya untuk menyampaikan fitnah. Aku bunuh kau. Bunuhlah aku. Aku akan mati dengan tenang. Sebab aku telah mengatakan yang sebenarnya. Gerombolan Kelabang Seribu dihancurkan oleh pasukan Pajajaran. Kisomat kabur, sampai sekarang jadi buronan. Celaka. Bagaimana jadinya anakku diasuh oleh gerombolan penjahat seperti itu? Aku malu menceritakannya. Yang jelas anakmu 10 kali lebih jahat dari pengasuhnya. Tidak baik mendengarkan pembicaraan orang. Tidak sopan. Bu, saya punya saudara di Galuh. Iya. Dulu bapakmu pernah bercerita pada ibu. Kenapa saya tidak diberitahu? Bapakmu ingin melupakan masa lalunya. Masa lalu yang pahit di daerah asalnya. Tanah Pasundan. Kenapa begitu? Karena bapakmu seorang buronan. Bapak seorang penjahat? Bukan penjahat. Tapi seorang pembunuh. Bapak pembunuh? Yang dibunuh bapakmu bukan orang sembarangan. Tapi seorang adipati. Adipati Atmadibrata. Adipati Atmadibrata adalah seorang penguasa Kadipaten Sukamana. Apakah Bapak pemberontak menentang kekuasaan Adipati karena Adipati itu penguasa yang lalim dan Bapak berhasil membunuhnya? Bukan. Bapakmu bukan seorang pemberontak. Melainkan ada persoalan pribadi antara bapakmu dengan Adipati Atmadibrata. Jadi kamu meninggalkan kerajaan Galuh itu bukan semata-mata mencari aku. Tapi kamu sendiri buronan. Aku dituduh bersekongkol dengan kamu. Membunuh Adipati Atmadibrata. Yang paling dendam ingin menuntut balas atas kematian Adipati Atmadibrata. Anaknya yang paling besar, Raden Somawikarta. Dia bersumpah akan membunuh kamu. Istriku diperkosa oleh Adipati Atmadibrata. Untuk menghilangkan jejak, istriku dibunuh. Lelaki mana yang tidak akan kalah melihat istrinya diperlakukan seperti hewan? Luka hati dan dendam Kesumat masih terasa olehku sampai sekarang. Op, stop. Kita berkemah di sini. Hah? Den Mardian, mau kemana? Ada buruan. Waduh, jangan Den. Jangan main tembak sembarangan di hutan larangan ini. Sekali lagi ngomong tahayul, kepalamu yang aku tembak.
Nah, Wah, nih. dapet, Den. Nanti malam kita pesta daging bakar. 4 orang ikut saya. Bawa tali dan pikulan. Ayo, 4 orang, cepat. Ayo sini. Ya, cepat. Ayo. Den, suara orang menangis. Dasar penakut. Itu suara orang-orang kampung terbawa angin kemari. Ayo jalan. Pada kemana semuanya? Apa, Den? Harimau. Harimau? Aku tembak 2 ekor tadi. Induknya dan anaknya. Mardian, keluar. Keluar, Mardian. Atau aku seret dengan paksa. Ada apa ini berteriak-teriak seenaknya? Ayo cepat jalan. Ayo cepat jalan. Cepat. Ayo. Cepat. Den Mardian, mau kemana? Jangan ikut campur. Tunggu saya di sini sampai saya datang. Mengerti? Iya, Den. Ki Bolong, laksanakan tugasmu. Siap, Yang Mulia. Sekarang ini, kita akan mengadili penjahat. Seorang manusia bernama Mardian. Kesalahanmu sudah melampaui batas. Kami utus Ki Jamur Supa ke rumahmu. Tidak kok gubris. Jangan bunuh harimau di hutan larangan. Kami utus si bocah di pinggir hutan larangan. Malah kau tembak. Mardian! Terakhir, kami utus Panglima Kumbang. Ketika memasuki hutan larangan, malah kau tantang berkelahi. Ada hak apa melarang aku? Berburu itu pekerjaan biasa. Setiap orang diperbolehkan melakukannya. Karena kami, pemilik hutan larangan. Aturan mana? Hutan apa saja dan di mana saja, milik semua orang. Siapa saja bebas memasukinya. Aturan bangsa siluman. Tidak sah. Kalian membuat aturan sendiri seenaknya. Tidak sah menurut manusia. Sah bagi kami. Aturan manusia tidak sama dengan aturan bangsa siluman. Kalau begini caranya tidak akan beres. Mana mungkin manusia dan siluman bisa akur? Kami bawa kemari. Bukan untuk mencari akur antara manusia dengan siluman. Tapi mengadili kamu. Karena kamu telah melakukan pembunuhan. Pembunuhan? Pembunuhan apa? Kamu lihat. 4 mayat itu. Kau yang membunuh mereka. Jangan seenaknya menuduh. Aku tidak kenal dengan ke-4 mayat ini. Melihatnya pun baru sekarang. Waktu kau bunuh, mereka sedang menyerupai binatang. Salahnya sendiri. Coba kalau waktu itu berupa manusia. Tidak akan aku tembak. Alasan apapun tidak bisa diterima. Korban telah jatuh. Kamu harus dihukum. Sang pemimpin yang mulia, hamba mohon hukum penjahat ini. Hukum! 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 Dengan ini, aku menghukum Mardian
yang telah melakukan perbuatan jahat, yaitu pembunuhan. Dengan hukuman kutuk malakarma. Mulai sekarang, kamu menjadi manusia harimau. Kalau bulan purnama tiba, saat itulah kamu akan berubah menjadi harimau. Harimau siluman. "20 tahun kau jadi buronan. Hidupmu terlunta-lunta. Mulai sekarang, tinggallah di sini bersamaku. Mari, silahkan." Ada tamu tak diundang di atas. Ayo cepat, ayo. Siapa kau? Raden Somawikarta. Aku Raden Somawikarta, putra Adipati Atmadibrata, menuntut balas kematian ayahku. Raden Somadikarta, dengarlah. Ayah Raden yang bersalah. Memperkosa dan membunuh istri saya. Aku tidak mau peduli perkara itu. Yang jelas, kau yang membunuh ayahku. Jadi kau harus mati. Bapak. Pak. Haji, pergilah ke Gunung Arjuna. Bergurulah pada Ki Ageng Sukmajati. Bapak!
Dan Mardian belum pulang ya? Jangan-jangan dapat bahaya. Diterkam harimau siluman. Wah, ngawur kamu. Oh, ayo kita cari. 1, 2, tinggal di sini. Yang lain ikut saya. Ayo, cepat, cepat. Den Mardian. Mana nih orang? Den. Ayo cari. Diam saja. Den Mardian. Den Mardian. Den. Den Mardian. Den. Den. Den Mardian. Den Mardian. Den Mardian. Den. Den. Mardian. Den Mardian. Den. Ayo, bantu angkat, ayo. 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 Hati-hati. Kang Katmo, kita pulang saja. Lama-lama di sini kita bisa mati. Badannya panas sekali. Dasar bandel, tidak menurut kata orang tua. Jadinya begini. Insya Allah, tidak apa-apa. Tenang saja. Aduh. Tangkap! Tangkap! Mardian! Tolong ambilkan saya air putih. Cepat ambil ke dalam. Aneh sekali. Pulang berburu. Pingsan. Begitu sadar. Jadi kesurupan seperti ini. Sepertinya kesurupan harimau, Kiai. Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai begini? Kenapa ini? Mardian. Mardian. Kerja lagi. Ayo, kerja lagi. Den Mardian tidak apa-apa. Kiai yang hebat itu tadi mana? Loh, bukankah tadi dengan Pak Kiai jalan bersama-sama ke sini? Tidak. Malah saya lihat tadi dengan juragan. Tidak. Malah saya belum berterima kasih kepadanya. Ya, mungkin masih di luar ya. Mau dipersilahkan masuk, kita jamu makan. Mari kita cari.
Tidak ada, Pak Kiai. Iya, kemana ya? Apa Pak Kiai kenal dia? Tidak. Melihatnya pun baru sekarang. Aneh. Aku jadi harimau. Apa kata orang-orang nanti melihat aku begini? Mereka pasti akan membunuhku. Kamu sakit, Mardian? Tidak, Bu. Kenapa? Wajahmu kok pucat? Cuma kurang tidur saja. Tidak apa-apa kok. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Ingat pada teman-teman saya di Batavia. Terutama kekasih saya, Elizabeth. Nanti juga kamu akan bisa melupakannya. Maka itu, kamu harus ikut ayah dan ibu untuk berkunjung ke rumah para Isman. Melihat Farida? Iya, ini yang terakhir. Dulu juga ibu sudah bilang begitu. Ini yang terakhir. Nyatanya, memilih lagi. Sekarang tidak. Kalau yang ini juga saya tolak? Berarti kamu tidak sayang pada ibu. Ibu jangan berkata begitu. Mardian sayang pada ibu. Juga pada bapak. Tapi ibu dan bapak janganlah memaksa. Saya ingin punya istri pilihan saya sendiri. Makanya, kamu harus ikut ke rumah Pak Raisman. Soal kamu tidak suka kepada Farida, itu terserah kamu. Sekarang ayah dan ibu tidak akan memaksamu. Tidak usah pakai perhiasan. Males ah. Harus. Perempuan itu nggak bisa dipisahkan dengan perhiasan. Hanya perempuan yang sudah mati yang nggak memerlukan perhiasan. Apalagi hari ini kamu akan menerima tamu istimewa. Dan Mardian. Mardian. Dia itu sudah... Sembarangan kamu bicara. Dan Mardian itu cuma kesurupan. Orang kesurupan itu biasa. Buktinya cuma sebentar. Sekarang sudah baik. Budi gandrung banget pada Mardian. Apa tidak ada laki-laki lain? Memang. Yang lebih ganteng dari Den Mardian ada. Tapi jangankan bisa sekolah sampai ke Batavia. Sawah sepetak saja nggak punya. Apa yang bisa kamu harapkan dari laki-laki begitu? Paling jadi pesuruh. Jadi pelayan orang kaya. Nah, kenapa nggak dengan majikannya yang kaya raya saja? Bude itu sayang sama kamu. Bude nggak ingin masa depanmu sengsara. Maka itulah Bude mencarikan suami yang bisa menjamin masa depanmu. Nasib seseorang di tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Sekarang kaya, besok miskin. Sekarang miskin, besok bisa kaya. Benar. Tapi daripada menerka-nerka yang belum pasti, lebih baik melakukan yang sudah pasti. Dan Mardian itu kaya raya, itu saja. Nggak usah melihat kepada yang lain yang belum tentu beres. Betul itu, Farida.
Sebab pada kenyataannya Juragan Darwis yang telah menyelamatkan keluarga kita. Kalau tidak ada Juragan Darwis, entah apa yang terjadi dengan keluarga kita. Jadi sebagai balas budi, ayah menghadiahkan saya pada anaknya. Ya, bukan begitu, anakku. Kalau bukan Juragan Darwis sendiri yang meminta kamu untuk jadi menantunya, ayah tidak mungkin menyodorkan kamu. Aku hanya bisa berharap. Mudah-mudahan Mardian tidak suka kepadaku. Tamunya sudah datang, Doro. Cepat dijemput. Siap-siap, calon suamimu sudah datang. Ayo. Selamat datang, selamat datang. Mardian, kenalkan ini. Pak Raisman, calon mertuamu. Iya, Pak. Mari, Pak Darwis, Bu Darwis, Mari, silakan mari, masuk. silakan. Iya, terima kasih. Ayo pasang lagi, pasang lagi. Kamu jangan bawa karet sendiri. Ayo siapkan minum. Biar Farida yang bawa. Injin, Doro. Kamu jangan cemberut. Yang ramah. Jangan bikin malu ayahmu. Ayo sana. Ayo ke sana. Ini Farida. Farida, kenalkan ini Dan Mardian. Ingin sekali berkenalan denganmu. Mardian, calon suamimu. Maaf, Den. Farida itu memang pemalu. Maklum, gadis kampung. Tidak apa, saya mengerti. Memang gadis-gadis dan pemuda kita agak tertutup. Berbeda dengan gadis-gadis dan pemuda Belanda. Terbuka dan bebas. Mungkin juga karena banyak orang. Bisa jadi begitu. Bibi Rosmina, tolong sampaikan pada Farida. Saya ingin bicara empat mata dengannya. Baik, Den. Mau kemana kamu, Mardian? Biarkan saja. Urusan anak muda. Kurang ajar. Benar-benar keterlaluan. Mariam? Doro mencari Denayu Farida. Iya. Kemana dia? Keluar, Doro. Kemana katanya? Tidak tahu, Doro. Jangan bohong kamu. Betul, Doro. Tadi saya tanya, mau kemana Denayu? Terus? Kan ada tamu calon suami Denayu. Malah saya dimarahi. Cerewet kamu. Begitu jawabnya, Doro. Ada apa, Mbak Yu? Farida lari. Aduh. Saya tahu kemana Farida pergi. Kemana? Sembara. Sembara? Anaknya Mariamah itu? Apa nggak salah? Farida mencintai Sembara. Kurang ajar. Laki-laki itu rupanya yang mengajari Farida membantah dan menentang aku. Aduh, maaf, Den. Farida pergi ke rumah temannya. Sebentar, Den, ya. Saya panggilkan. Tidak usah, Bi. Sudah cukup. Yang penting saya sudah melihatnya. Dan saya setuju. Jadi, Den Mardian bersedia? Iya, saya bersedia menjadi suami Farida.
Syukur. Kapan ada waktu, ajak Farida ke rumah saya. Saya ingin bicara dengan Farida. Baik, Den. Baik. Bu Mariamah, Sembara, saya pamit. Mau kemana, Aji? Mau melaksanakan pesan mendiang bapak saya. Berguru pada Panembahan Kiai Ageng Sukmajati di Gunung Arjuna. Jauh sekali. Tidak langsung saja pergi ke wilayah Kulon, ke Tanah Pasundan, mencari kakakmu, Jakawardana? Ya, Jakawardana. Memang aku ingin sekali bertemu dengan kakakku Jakawardana. Tapi kata ibuku, memasuki Tanah Pasundan terutama wilayah Kerajaan Galuh, jiwaku akan terancam. Untuk itu terlebih dulu aku harus membekali diri dengan ilmu. Ibumu benar. Kita bisa mati konyol kalau tidak punya bekal ilmu. Ini kenang-kenangan untuk kamu, supaya kamu tidak lupa sama aku. Terima kasih, Lindu Aji. Mudah-mudahan golok rongsokan ini ada gunanya buat kamu. Terima kasih. Saya pamit, Bu. Iya, hati-hati ya. Kasihan, Mbak nggak nyangka kalau Pak Harun ayahnya Lindu Aji seorang buronan. Pasti soal Mardian. Kau jangan panik, apalagi marah. Kau harus bisa membuatnya tenang. Aku muak, aku benci. Tenang, Farida, tenang. Apa yang telah dilakukan Mardian terhadapmu? Dia melamarku. Dia masih ada di rumahku dengan ayahnya dan ibunya. Dan Mardian resmi melamarmu? Atau hanya berkunjung untuk saling berkenalan? Mereka datang untuk mempertemukan saya dengan Mardian. Oh, baru pertemuan. Ya nggak apa-apa, Nak. Baru pertemuan saja kok. Tidak usah panik. Tapi besok atau lusa pasti, Bu. Mereka benar-benar akan melamar saya. Maksud Ibu, beberapa hari ini Nak Farida masih punya kesempatan untuk berpikir. Mencari jalan yang terbaik. Kalau belum apa-apa Nak Farida sudah panik seperti ini, malah akan memperburuk keadaan. Kalau kunjungan mereka hanya akan melakukan pertemuan, terima saja, Nak. Nah, nanti kalau benar-benar mereka sudah mau melamar, baru Nak Farida menentukan sikap. Betul, Farida. Sekarang lebih baik kamu pulang saja. Ayahmu pasti cemas memikirkan kamu. Tidak mau. Baiklah, nanti saja pulangnya. Setelah Mardian dan orang tuanya pulang. Saya tidak mau pulang ke rumah. Mereka tidak mau mengerti saya, selalu memaksa saya. Pokoknya saya tidak mau pulang ke rumah. Kalau kamu tidak mau menerima saya di sini, saya mau pergi sendiri. Kemana saja? Macam bodoh. Wah, jangan begitu, Farida. Jangan gelap mata. Nih, aku tambah lagi sebanyak itu. Kalau kamu bisa membuat Sembara tidak mendekati lagi Farida. Beres. Yang begitu sih, enteng. Sebaiknya aku mengungsi ke Demak, ke rumah Pak Desumo. Beliau sayang padaku, pasti mau melindungi aku. Nanti ayahmu dan pademu jadi ribut. Malah sama saudara sendiri jadi retak. Ayahku dan Bude Rosmina tidak berani pada Pak Desumo.
benar. Tahan. Siapa kalian? Aku tidak pernah menanam bibit permusuhan dengan perguruan manapun. Nanti, kalau kau sudah ke neraka, baru kau tahu siapa kami. Maju! Sembara. Oh, rupanya ini malingnya. Berani benar kamu membawa lari anak orang. Sembara tidak membawa lari saya. Saya yang datang ke rumahnya dan mengajaknya pergi. Diam! Kamu bikin malu keluarga. Ayo pulang. Sembara. Bangun! Bangun, Kang! Bangun! 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 Kang! Kang! Bangun! Bangun, Kang! Harimau! 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 Tolong! Harimau! Ya! Harimau! Harimau! Tolong! Tolong! Harimau! Ada apa? Harimau! Tolong! Si Darjo diterkam harimau. Harimau? Dia diseret ke sana. Ayo kejar! Ayo!
Kenapa aku bisa begini? Hausku pada darah manusia tidak bisa kutahan. Celaka, aku bisa ketagihan. Aku bisa bergantung terus pada darah manusia. Ini gara-gara kutukan. Mungkin harimau jadi-jadian. Ah, kamu bikin orang merinding saja. Sebab aku dengar Den Mardian membunuh induk harimau dan anaknya. Celaka. Berarti yang ini jantannya. Mau balas dendam. Saya berangkat ya. Wah, Mardian, dini hari belum bangun juga. Bapaknya sudah selesai sarapan, sudah berangkat kerja. Jangan-jangan sakit. Mardian? Mardian? Waduh, Mardian. Gini hari tidurnya masih pulas. Kenapa dibuka, Bu? Sudah siang. Biasanya kamu bangun pagi. Kenapa kamu? Sakit? Tidak. Tutup lagi, masih ngantuk. Mardian? Kenapa baju kamu penuh darah begini? Buat ngelap hidung, mimisan. Lain kali, kamu langsung saja kasihkan Simbo. Biar cepat dicuci. Iya, Bu. Susun yang rapi. Iya. Taruh di sana. Yang ini bawa ke sana. Ada tamu, Juragan. Pak Kuwu dengan wakil-wakilnya. Ah, paling cuma minta sumbangan. Maaf, Juragan. Iya? Mengganggu. Kami ada kepentingan dengan anak Juragan. Ada apa dengan anak saya? Kami ingin mengajak berburu. Berburu harimau. Berburu? Saya belum bisa pastikan apakah anak saya mau atau tidak. Tapi kelihatannya dia sudah kapok. Kapok? Sepulang berburu dari hutan larangan, malah kesurupan. Kesurupan harimau. Tapi coba saja tanyakan sendiri. Katmo, iya. Tolong panggil Mardian. Baik, Juragan. Mari, silakan masuk. Mardian, duduk. Ini Pak Kuwu, ada perlu sama kamu. Begini, Den. Tadi malam, seorang penduduk mati diterkam harimau. Den Mardian kan punya bedil. Kami mengharap bantuannya agar menembak harimau itu. Harimau itu pasti akan kembali untuk mencari mangsa lagi. Untuk itu, kami akan memburunya. Kami harapkan Den Mardian bergabung dengan kami. Semuanya sudah kumpul. Sudah, Pak Kuwu. Tinggal satu orang saja, Den Mardian. Nah, itu Den Mardian datang.
Kenapa kamu bawa anjing gila? Tidak tahu, Den. Si Ameng tidak seperti biasanya. Diam, Ameng. Biar aku tembak. Waduh, jangan. Jangan, Den. Anjing saya bukan anjing gila. Raden tenang saja. Stabik ini tidak berbahaya. Saya jamin, Den. Sudah siap, Den? Siap. Ayo semuanya berangkat. Jalan. Kalian menyebar. Sebagian ke kiri, yang lain ke kanan. Ya, aku sini ya. Ayo, sebelah sini. Kemana ngumpetnya harimau itu? Mungkin bukan harimau biasa, Pakku. Tapi harimau jadi-jadian. Apa memang ada harimau jadi-jadian itu? Tanya saja sama Demardian. Yang sekolahnya tinggi di Batavia. Pasti tahu. Harimau jadi-jadian itu hanya ada dalam dongeng. Bagi saya yang sekolah di Batavia, dongeng itu hanya omong kosong. Semua harus dibuktikan. Baru orang akan percaya. Siapa yang berani membuktikannya? Taruhannya tidak main-main. Nyawa. Saya akan coba. Kamu? Berani kamu? Ya. Sebab saya yakin harimau yang masuk kampung kita ini bukan harimau biasa, tapi harimau jadi-jadian. Orang yang menjadi harimau jadi-jadian itu sungguh kalau tertangkap jangan dikasih ampun. Harus kita buktikan dulu, Pakku. Baru kita tangkap. Siapa tahu di antara kita ini yang jadi harimau jadi-jadian. Orang itu harus dilenyapkan sebelum rahasiaku terbongkar. Siapa? Katmo, Den. Lawa Bajul. Enteng, Den. Saya saja sendiri yang melakukannya. Jangan sampai gagal. Tidak, Den. Saya jamin. Dan jaga rahasia. Beres, Den. Beres.
Gu? Pak Gu? Ada apa malam-malam? Tadi ada orang, Pak Gu. Semuanya ada. Apa saya salah lihat, Pak Gu? Maling memang ada di tempat lain. Kesini cuma numpang lewat. Apa iya? Tameng, Tameng, Pak Gu, Pak Gu. Apa, Ji? Tameng mati. Itu Pak Gu. Daging ini beracun. Rupanya yang diincar orang tadi malam. Si Tameng ini, Pak Gu. Kenapa anjing yang jadi sasaran? Salah apa pada orang itu? Si Tameng diracun orang ya, Pak? Iya. Nyai, belum dengar kalau dari mau? Jangan keluar malam-malam. Bahaya. Inggih, Den. Kalian tidak takut? Ya takut, Den. Siapa yang tidak takut sama harimau? Kalian cukup berteriak rame-rame. Pasti harimau itu ketakutan. Biar aku yang menembaknya. Tolong!